Halo teman-teman, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Wah, bersyukur banget hari ini kita bisa beribadah bareng lagi, baik offline maupun online. Nah teman-teman, sebelum mulai apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah hati kita. Yang kedua adalah Alkitab. Dan yang ketiga adalah buku catatan dan alat tulisnya. Nah teman-teman, sekarang yuk kita sama-sama siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami bisa beribadah bersama ya Bapa. Berkati untuk setiap dari kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan bersuka cita. Berkati ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai puji-pujian. Berkati dan sertai setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita semua tidak boleh khawatir karena Bapa di surga selalu memelihara kita. Ada amin? amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Sekali lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Haleluya. Nothing gonna stop us now from praising Jesus. Amin. I will sing of your love for me. In my life, you're my everyday. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh. Praise you now. Oh, oh, oh. I will sing of your love for me. In my life, you're my everyday. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Oh,
forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Whoa, Jesus. Haleluya. Teman-teman sekarang boleh duduk kembali. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman percaya bahwa kita semua adalah kesayangan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak
Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pada hari ini kami juga ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami ya Bapa, agar kami taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Berkati juga Lo Seatik yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Siapa yang diberkati oleh pujian yang tadi dinaikkan? Coba lambaikan tangannya. Yang di rumah juga boleh angkat tangan. Yang di gereja boleh angkat tangan. Haleluya. Berikan tepukan dong buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Yes, haleluya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti tadi yang Angel sudah doakan ya. Kita mau semuanya siapkan hati kita. Biar kita semua boleh dijamah oleh Tuhan hari ini. Amin. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Lause mau ajak kita semua, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita mau sama-sama mengingat ayat hafalan minggu lalu. Lause boleh keluarkan HP-nya ya. Siapa yang masih hafal? Yang masih hafal, ayo. Yang sudah hafal deh. Yang sudah hafal di sini, yang hafalan ayat minggu lalu, yang di gereja coba angkat tangannya. Sudah hafal, masih hafal? Kadang-kadang sudah hafal, udah itu lupa. Kalau udah hafal terus tetap ingat, coba angkat tangannya. Kalau sudah lupa, yuk kita mau baca sama-sama sekali lagi, siap? Siap baca sekali lagi firman Tuhan yang minggu lalu? Yang siap katakan amin. Oke yuk baca sekali lagi, 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus hebat. Amin. Tuhan Yesus di sini dikatakan waktu itu ketika Tuhan melihat banyak orang, Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Dan hari ini Lause mau cerita satu cerita Alkitab yang luar biasa dan judulnya adalah Jesus walk on the water. Yesus berjalan di atas air. Coba Lause mau tanya di sini siapa yang bisa berenang? Hebat-hebat loh. Cuma Lause doang yang nggak bisa berenang ya. Semuanya hebat bisa berenang. Kalau berenang badannya basah nggak? Basah. Bahkan rambut-rambutnya juga basah. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak berenang. Dia berjalan di atas air, luar biasa. Sebelumnya Lause mau cerita yang Matius 14 ayat 23 sampai 33 ya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus itu sama murid-muridnya itu setiap hari mereka sangat sibuk. Tuhan Yesus itu selalu dikerumunin banyak orang. Dan satu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai pelayanan, mereka udah selesai nih pelayanan sore hari. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, oke kalian pulang dulu. Kalian pulang dulu tapi naik perahu, naik kapal. Aku nggak mau ikut, kalian aja yang pulang. Oke, Tuhan Yesus nggak ikut. Dan murid-murid naik kapal tanpa Tuhan Yesus, naik perahunya. Dan di tengah jalan, mereka perjalanannya itu bukan siang. Karena sore hari selesai pelayanan, mereka semuanya pulang naik kapal. Di tengah perjalanan, di tengah laut ketika sudah malam, kalau malam gelap apa terang? Iya. Waktu itu gelap di tengah-tengah laut, malam hari murid-murid di atas perahu, tiba-tiba ada yang namanya angin besar. Anginnya namanya angin sakal. Siapa yang tahu itu angin sakal? Tadi Lause searching, angin sakal apaan sih? Angin sakal itu angin yang berhembus, bertiup, berlawanan arah dari kita jalan nih. Seandainya nih Dev lagi jalan nih ke arah sana gitu. Tiba-tiba ada angin besar dari arah sana. Jadi berat sekali, nggak bisa jalan. Seperti murid-murid ini ketika dia naik perahu di tengah laut, tiba-tiba angin sakal datang. Perahunya nggak maju-maju, nggak jalan-jalan, dan makin terombang-ambing. Kalau keadaan seperti itu, menurut kalian murid-murid takut apa enggak? Iya, mereka takut sekali. Di tengah laut gelap-gelapan. Mungkin ada cahaya dari bulan atau bintang, tapi nggak seterang kalau siang hari. Udah gelap, perahunya terombang-ambing di tengah-tengah lautan, di tengah air. Mereka sangat ketakutan. Ketika mereka udah ketakutan sekali, tiba-tiba ada orang yang berjalan di atas air. Di tengah-tengah gelap tiba-tiba ada yang jalan di sana. Murid-murid makin takut.
Mereka makin takut, mereka pikir apa? Ada hantu, ada hantu. Mereka makin takut dan takut. Dan ketika semakin ketakutan, tiba-tiba yang dari sana yang berjalan itu bilang, bukan hantu, ini aku Yesus. Jangan takut, kata Tuhan. Murid-murid tetap takut dan takut. Dan ada satu orang yang gak takut, namanya Petrus. Dia coba memberanikan diri. Terus dia bilang, kalau kamu Yesus, coba suruh aku jalan ke situ. Jalan di atas air kayak kamu. Waktu Petrus bilang kayak gitu, Tuhan Yesus bilang apa? Oke, ayo kamu jalan ke sini. Dan apa yang terjadi? Petrus tiba-tiba naik, keluar dari perahu. Dia bisa berjalan di atas air. Seperti Tuhan Yesus, enggak tenggelam loh, enggak berenang loh, enggak pakai ban. Dia enggak basah-basah, yang basah cuman kakinya karena dia jalan di atas air. Dia jalan menuju ke Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah Petrus tiba-tiba ingat, ini kan air ya. Ada angin kenceng. Aduh gimana. Dia takut. Akhirnya apa? Dia tenggelam karena dia takut. Tapi waktu dia tenggelam, apakah Tuhan Yesus biarin dia tenggelam? Enggak. Tuhan Yesus angkat dia. Tuhan Yesus tolong dia. Hei, kamu orang yang kurang percaya, ngapain kamu takut? Tuhan Yesus angkat dia. Akhirnya Tuhan Yesus dan Petrus sama-sama masuk ke dalam perahu. Ketika Tuhan Yesus dan Petrus masuk ke dalam perahu, apa yang terjadi? Tiba-tiba angin itu berhenti. Angin sakal itu berhenti. Dan mereka bisa berjalan. Perahu itu mulai berjalan kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus hebat enggak? Tuhan Yesus hebat. Dia cuma datang, dia berjalan di atas air. Dia enggak ngomong apa-apa loh. Anginnya berhenti. Karena apa? Tuhan Maha Kuasa. Amin. Jadi dari cerita ini Lause mau kasih satu pengertian. Biar setiap kita ngerti. Kok bisa ya Petrus itu kan manusia, dia bukan Tuhan. Dia juga bisa loh berjalan di atas air walaupun akhirnya dia jatuh. Karena apa? Karena Petrus beriman. Kita mau belajar. Lause boleh next PPT-nya? Kita mau belajar. Apa itu iman? Siapa yang seringkali dengar kata-kata iman? Coba lambaikan tangannya. Kita pasti semuanya pernah dengar ya namanya iman. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar ya, iman itu apa sih? Next Lause. Iman itu apa ya? Kita mau sama-sama belajar. Iman adalah, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu secara pengertiannya, iman itu adalah kita nggak lihat tapi percaya. Contohnya nih, siapa yang percaya kalau nanti sesudah kita meninggal nanti Tuhan sediakan surga? Siapa yang percaya ada surga? Setiap kita percaya kan? Siapa yang pernah mati? Gak ada yang pernah mati. Tapi kita percaya ada surga. Itu namanya iman. Kita gak lihat tapi percaya. Kita juga percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Siapa yang pernah ketemu Tuhan Yesus? Kita gak lihat Tuhan Yesus. Tapi kita percaya, itu namanya iman. Iman itu seperti apa? Kita mau belajar dari satu pohon yang sering kali kita lihat, kita dengar ya di Alkitab, ada namanya pohon sesawi. Nah, iman itu seperti apa ya? Kita mau sama-sama belajar. Saya percaya semua anak-anak di sini punya yang namanya iman. Yang punya iman, lambaikan tangannya. Yang rindu kayak Petrus bisa berjalan di atas air, lambaikan tangannya. Haleluya, setiap kita punya iman. Iman itu harus dipupuk. Iman itu enggak harus tiba-tiba langsung wah jadi besar, enggak. Kita mau belajar dari satu pohon ini. Namanya pohon sesawi. Pohon sesawi itu bijinya kecil. Tuh yang di bawah itu mungkin enggak terlalu kelihatan ya. Yang di bawah itu bijinya kecil. Itu banyak jadi kelihatan begitu. Kecil banget, satu biji kecil. Tapi ketika dia ditanam, dibiarin, dipelihara, disiramin tiap hari, dia akan jadi pohon yang besar. Itu di atasnya itu gambar pohon sesawi. Gede enggak?
Iman itu kayak begitu. Jadi Lause mau bilang setiap kita saat ini pasti sudah Tuhan kasih iman. Iman yang mungkin gak besar gak apa-apa. Percaya Tuhan Yesus mungkin masih benar gak ya, tapi setiap hari kita mau percaya. Iman itu akan menjadi bertumbuh besar. Kita mau belajar sesuatu. Ada beberapa hal yang kita mau pelajari, ada 3 hal. Kita mau belajar ya dari tadi cerita tadi ya, next Lause. Kita mau belajar 3 hal yang dari cerita tadi yang Lause ceritakan. 3 hal yang penting. Poin pertama Lause, next. Poin pertama, kalau kita mau memiliki iman yang bertumbuh seperti pohon sesawi tadi, kita bisa berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas air. Kita mau memiliki hati yang pertama, teguh untuk berdoa. Lause mau tanya siapa yang suka berdoa di tempat ini? Siapa yang suka berdoa, lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Beri tepukan buat diri sendiri dong, yang di rumah juga, yang rajin berdoa. Agar iman kita bertumbuh besar, yang pertama, miliki hati yang teguh untuk berdoa. Seperti Tuhan Yesus. Karena di sini dikatakan, waktu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi, udah kalian pulang ya, naik perahu ya. Dan Yesus ngapain di situ? Kenapa Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi? Karena di situ Tuhan Yesus mau berdoa. Di sini dibilang setelah orang banyak itu disuruh pulang dan juga murid-muridnya pulang kan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dan setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Dia berdoa sendirian. Jadi Lause di sini mau ngajar setiap anak-anak sekolah minggu yang luar biasa ya. Belajar berdoa. Doa itu seperti pupuk buat iman kita. Iman kita itu kayak biji yang kecil. Kayak biji sesawi tadi, kecil mungkin. Saat ini mungkin kecil sekali kita punya iman. Tapi kalau setiap hari kita berdoa, itu seperti kita memberikan pupuk. Kita memberikan siraman air dari iman kita. Setiap hari berdoa, seperti Tuhan Yesus. Dia berdoa sendirian. Jadi belajar berdoa. Berdoa nggak usah panjang-panjang. Mungkin belajar dari Tuhan terima kasih, aku bersyukur buat hari ini, Engkau sungguh baik. Terus nanti kalau berasa badanku kurang sehat Tuhan, aku berdoa biar Tuhan jamah aku disembuhkan. Atau mungkin papaku lagi begini, doakan. Belajar berdoa. Semuanya siap untuk belajar berdoa? Amin. Siapa yang rindu untuk berdoa, lambaikan tangannya. Amin. Jadi kita harus memiliki hati yang teguh untuk berdoa. Agar iman kita bertumbuh menjadi besar seperti pohon sesawi tadi. Yang kedua, untuk memiliki iman yang teguh. Yang kedua. Next Lause. Oke. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang tidak bimbang. Poin kedua, jangan bimbang. Kayak Petrus, dia sudah percaya kalau dia bisa berjalan di atas air. Tapi di tengah-tengah jalan tiba-tiba dia ketakutan. Dia bimbang, kok ada angin besar ya? Akhirnya dia tenggelam karena ragu-ragu. Seperti contohnya, Kak Lause kasih contoh. Mungkin di sini ada yang beriman. Satu hari nanti udah gede aku akan menjadi pengkhotbah yang hebat. Mau jadi pembicara kayak Lause Angel, kayak Om Arianto yang hebat, pembicara yang luar biasa. Jadi setiap hari berdoa, yes aku akan jadi pembicara. Tapi satu hari ketika tiba-tiba mungkin sedang ngobrol sama teman atau sedang memberitakan Injil kepada seseorang, tiba-tiba ada orang yang bilang, ih kamu mah gak pinter ngomong, kamu mah begini begitu. Tiba-tiba bimbang. Akhirnya pikir, ternyata gua gak bisa jadi pembicara. Nah yang kayak itu harus dipatahkan, jangan bimbang. Kadang-kadang di dalam perjalanan iman kita itu ada yang namanya goncangan. Kayak murid-murid di tengah jalan tiba-tiba ada angin sakal, mereka ketakutan. Takut boleh. Jadi ketika kita sudah mulai takut, ketika sudah mulai bimbang, apa yang harus dilakukan? Kembali ke poin pertama. Poin pertama apa tadi? Teguh untuk berdoa. Kalau hati udah mulai takut, teguh untuk berdoa. Mungkin di sini juga ada yang berpikir satu hari nanti gede aku pasti jadi dokter. Beriman, aku akan jadi dokter.
Jadi pokoknya belajar sungguh-sungguh dan berdoa. Tapi di tengah jalan mungkin kok belajar susah ya. Kok aku nggak ngerti-ngerti ini ya. Lama-lama bimbang, mundur. Kalau sudah terjadi yang begitu, apa yang harus dilakukan? Kembali kepada poin pertama, berdoa. Bilang sama Tuhan, aku mau. Ini imanku Tuhan. Terus maju, jangan bimbang. Supaya apa? Enggak tenggelam. Jadi supaya enggak undur, saya percaya, Lause sangat percaya. Tuhan siapkan kalian semuanya juga yang ada di rumah untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetap percaya, katakan amin. Amin. Nih, firman Tuhan ini bilang apa? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hebat enggak Petrus? Hebat, dia manusia biasa, kayak Ekin, kayak Dev. Kayak angel, tapi dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi kalau kalian punya mimpi, kalian punya iman, di tengah jalan ada yang kayaknya nakut-nakutin. Ketika engkau takut, langsung datang kepada Tuhan, kembali berdoa. Biar kekuatannya mengalir, amin. Oke, next, poin yang terakhir. Nah, poin yang terakhir kita di sini dibilang apa? Jangan takut akan kuasa Tuhan. Coba katakan sama-sama 1, 2, 3. Jangan takut akan kuasa Tuhan. Langsung minta yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yuk kita mau baca sama-sama ayatnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, baca sama-sama dengan suara keras. Semuanya udah makan kan? Kecuali Ting-Ting tadi katanya belum makan. Oke, yuk semuanya baca dengan lantang. 1, 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ketika para murid melihatnya berjalan di atas air, mereka sangat takut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Kenapa mereka berteriak-teriak? Karena takut, ketakutan. Jadi Lause mau ingatkan untuk kita semua, jangan takut dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus kita itu hebat. Jadi kadang-kadang yang dia lakukan itu enggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Orang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan. Orang mati pun bisa hidup kembali. Kalau sekarang Tuhan Yesus kelihatan enggak? Enggak. Tuhan Yesus enggak kelihatan, tapi roh Tuhan ada pada kita. Rohnya Tuhan ada sama Dev, ada sama Lause Sansan, ada sama Ekin, ada sama Angel Lausuhan. Rohnya Tuhan ada sama kita semua. Jadi kalau Tuhan waktu itu sanggup melakukan perkara-perkara hebat, Tuhan juga sanggup pakai kita melakukan perkara hebat. Kuncinya apa? Jangan takut. Jangan takut akan kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita pikir nih, wah kalau aku doain orang ini nih ya, temanku kan sakit nih. Aku doain dia terus tiba-tiba dia sembuh. Waduh, aku takut nih. Nanti semua orang bakal pikir aku apa nih. Nah, kita nggak boleh kayak begitu. Buang semua rasa takut. Amin. Ya, 3 poin tadi. Sekali lagi Lause yang dari pertama, kedua, ketiga semuanya akan baca bersama-sama ya. Poin pertama, kuasa untuk kita teguh dalam iman. 1, miliki hati yang teguh berdoa. Hati yang teguh apa? Berdoa. Poin kedua, jangan pernah bimbang. Poin terakhir, jangan takut akan kuasa Tuhan. Amin. Nah, dan sebelum mengakhiri, kita mau sama-sama ingat ayat hafalan minggu ini ya. Kita mau sama-sama baca ayat hafalannya. Baca sama-sama yuk. Ayat hafalan kita 1, 2, 3. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu? Sekali lagi coba yang lantang. Langsung gak usah ikutan, kalian aja. Yuk, 1, 2, 3. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu? Amin. Oke, nanti yang di rumah semuanya boleh
Hafalin ya ayat hafalannya dan jangan lupa dihafal, dikirim ke Lause. Nanti akan ada poin. Jadi kalau hafal ayat nggak boleh curang ya. Nggak boleh curang sambil baca terus direkam. Nggak kayak gitu. Nggak ada yang ngelihat. Lause nggak ngelihat. Tapi Tuhan melihat. Dan dari ayat hari ini Tuhan mau bilang sama kita. Jangan bimbang. Jangan ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu dan bimbang bisa apa tadi? Tenggelam. Oke? Ini sampai di sini firman Tuhan yang Lause bisa bagikan. Biar setiap kita diberkati. Ya sebelumnya mari kita angkat tangan tinggi. Lause mau ajak kita semua. Anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Ku mau mengenalmu. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu, Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sekali lagi angkat tangan nyanyikan. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu, Kaulah Bapakku dan ku anak. Katakan Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari anak-anak Tuhan, kau yang rindu untuk menjadi seperti Bapa di surga, Bapa yang hebat, Bapa yang sanggup meredakan badai, Bapa yang sanggup berjalan di atas air. Mari angkat tangan kita, Lause sama berdoa buat kita semua. Bapa di surga, ini anak-anakmu, sebagaimana Engkau Bapa kami yang hebat. Demikian kami percaya Engkau menciptakan kami menjadi anak-anak yang hebat. Dimanapun Kau tempatkan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang hebat seperti Bapak kami yang hebat. Tuhan, kami serahkan, anakmu serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu, baik yang di gereja, baik yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari hari ini ada iman sebesar biji sesawi itu atas setiap hati anak-anak ini. Setiap anak-anak ini akan memiliki iman yang bertumbuh, iman yang berakar kuat di dalam Yesus. Sehingga sungguh dimanapun mereka ditempatkan, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang telah berdoa, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Ya, thank you Lausati. Oke, yang sekali lagi yang terberkati dengan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat Tuhan ya. Yeay. Nah, coba sebelum pengumuman, Lause tes dulu ya. Tadi masih ingat 3 poin yang disampaikan oleh Lause Atik, masih ingat? 1 adalah oke, harus tetap berdoa. Nah, 2 sama 3, teman-teman yang di rumah nanti tulis di kolom komen di bawah ini. Ini tidak ada panahnya ya. Oke ya, yang teman-teman yang di gereja juga sama ya. Kalau misalnya mau komen-komenan lagi di YouTube boleh ya. Buka YouTube-nya nanti komen lagi di bawah. Oke? Ya, kan ada banyak tuh space-nya ya. Itu tidak terbatas. Nanti Lause liatin siapa nih yang komen. Hadiahnya dari Tuhan Yesus aja ya. Oke, ya sebelum nanti ada beberapa pengumuman, tapi kita mau kasih yang terbaik dulu buat Tuhan ya. Kita mau kasih persembahan, ya disiapkan persembahannya. Mungkin kalau yang teman-teman di rumah boleh titip papa mama, ya ditransfer lewat OVO ataupun GoPay, atau dikumpulkan dulu sampai kalian datang, baru nanti taruh di kotak persembahan di gereja. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk satu kesempatan di mana kami bisa memberi, Engkau yang memperlengkapi hidup kami, dan Tuhan ini adalah persembahan kami berikan kepadamu. Tuhan, tidak hanya materi, tapi Tuhan juga tubuh kami,
talenta kami baru ada Five Stones Got Talent. Terima kasih Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, pakai seluruh persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Oke ya, nah untuk pengumuman, jeng jeng, terlihat di sini sebelah kiri, shing. Biasa kalau ini kan ada efek-efeknya bintang-bintang gitu ya, ini nggak ada ya. Ya, nah coba di sebelah kiri kelihatan di situ ada pengumumannya apa? Five Stones Gathering. Ya, nah mulai tanggal 28 Maret 2021, berarti 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi? Oke, dijawab juga di kolom komen di bawah, banyak nanti rame ya kolom komennya ya. Oke, masih ingat pertanyaan Lause, nanti terakhir mungkin ada satu lagi. Ya, nah untuk tanggal 28 Maret artinya 2 minggu lagi, Five Stone Zoom Gathering kita akan mulai di jam 3 sore. Oke, diingat-ingat jam 3 sore. Nah terus nanti yang rekamannya gimana, yang ibadah rekamannya gimana? Nah hari itu, jadi mulai dari 2 minggu lagi, mulai dari bulan Maret ini, tidak ada lagi rekaman di minggu keempat. Oke, ya, jadi ibadah di minggu keempat itu tidak ada rekaman. Makanya teman-teman yang di rumah juga harus ikut Zoom gathering jam 3 sore. Oke, karena kan nggak ada ibadah yang biasa rekaman nih yang kayak sekarang ini. Nah tapi makanya jam 3 sore kita sama-sama ketemu di Zoom. Oke, ya. Nah terus ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya. Ya, Zoom ya, jadi teman-teman jangan lupa ya. Oke, hadir di Zoom gathering, nanti Lause mau lihat nih siapa-siapa aja yang mukanya kelihatan, siapa-siapa aja yang nggak kelihatan gitu ya. Yang udah lama nggak ketemu mungkin bisa sama-sama ketemu juga. Oke. Nah, terus oh ya, tadi ada yang kelupaan. Lause terus kalau minggu keempat saya datang ke gereja gimana? Di gereja minggu keempat itu nanti akan ada acara. Ya, akan ada acara singkat, acara yang ya mungkin ibadah juga tapi tidak direkam. Oke ya? Ya, itu untuk minggu keempat. Jadi diingat-ingat nanti pengumumannya akan dibagikan juga oleh Los Angel ke setiap papa mama di rumah. Oke? Ya. Nah, karena sudah nggak ada lagi, kita tutup doa dulu untuk ibadah kita, terus nanti kita sama-sama yang ada di gereja kita sama-sama say bye ya buat teman-teman yang di rumah. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Bersyukur kami masih boleh ibadah dan Tuhan kami sungguh rindu biar pandemi ini boleh cepat selesai. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah di-sharingkan oleh Lausatik. Dan Tuhan kami mau tetap beriman kepadamu, tumbuh-tumbuhkan iman kami di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kalau ada mungkin papa mama yang sakit atau papa mama yang lelah, ada yang lemah tubuh, Tuhan kami juga berdoa buat papa mama biar mereka tetap sehat dan mereka bisa sembuh kalau mereka ada sakitnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yang ada di gereja yuk. Kita sama-sama say bye sama teman-teman yang di rumah. Yeah. Yuk. Ayo. Ya, sama-sama say goodbye buat teman-teman yang di rumah ya. Oke, 3, 2, 1, bye-bye.